Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Dalam Islam sendiri, Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun termasuk dalam bidang teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, muda, ataupun anak-anak. Namun tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya, karena mereka adalah benda mati. Baik atau buruknya manfaat benda-benda tersebut tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan kitalah yang bertanggung jawab di akhirat nanti apa yang kita perbuat dengan benda-benda tersebut. Salah satu teknologi yang sedang marak saat ini adalah internet. Internet tentu memiliki manfaat selain menghubungkan komunikasi global. Manfaat lainnya adalah sebagai media hiburan dan juga media informasi. Lalu manfaat internet yang lain ialah sebagai sarana mendukung kegiatan pendidikan. Seperti diketahui bahwa internet adalah media termudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah internet sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk lebih bijak dalam mengaksesnya. Cara mengakses internet pun sekarang sudah mulai mudah. Anda bisa memanfaatkan HP sebagai media komunikasi dan mencari hiburan melalui internet. Tuntunan lengkap adab Islam dalam bermedia sosial ini untuk mensikapi peran media sosial yang telah menjadi alat komunikasi yang lumrah yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perannya yang sangat sentral, itu tidak berlebihan jika dikenalkan pula semacam etika, adab, atau akhlak dalam menggunakan media sosial. Nah, apa sajakah adab-adab tersebut? Yang pertama adalah meluruskan niat. Dalam Islam, niat merupakan hal yang paling pokok sehingga perbuatan yang baik termasuk ibadah bisa menjadi buruk dan berbuah dosa, apalagi jika berniat untuk berbuat buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sampai pada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berkaca pada hadis tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan media sosial. Apa yang akan kita cari dalam bermedia sosial tersebut? Apakah kita memang ingin berniat baik, menyebarkan kebaikan, atau hanya berniat untuk ria, sombong, atau hal-hal negatif lainnya. Kemudian adab selanjutnya adalah menyebar kebaikan dan mencegah keburukan. Menjadi seorang muslim sesungguhnya banyak keuntungannya, tetapi tidak sedikit pula tanggung jawabnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik. Disebutkan, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka yang ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Pada ayat tersebut, jelas sekali disebutkan bahwa syarat menjadi umat terbaik adalah jika memenuhi 3 hal. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah keburukan, dan keduanya dilandasi atas dasar keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga tuntutan ini harus dipraktikkan oleh setiap muslim dalam beraktivitas di media sosial, jika memang ingin masuk ke dalam kategori sebagai umat yang terbaik. Dengan kata lain, media sosial harus diupayakan semaksimal mungkin sebagai sarana untuk mengumpulkan pahala, baik dengan cara menjalin silaturahim, lebih-lebih untuk menggunakannya sebagai sarana berdakwah.
untuk mengajak orang kepada kebaikan. Untuk itu, hindarilah penggunaan media sosial untuk menebar permusuhan, membicarakan keburukan orang, membicarakan yang negatif, menularkan kedengkian, menebar fitnah, atau digunakan sebagai kegiatan yang tidak baik lainnya. Kemudian adab selanjutnya adalah tidak menghina dan mengumbar kebencian. Di media sosial, serangan untuk menjelek-jelekan atau menghina individu, kelompok, bahkan agama tidak pernah sepi. Ajaran Islam menuntut seseorang untuk selektif dan teliti dalam menerima berita atau kabar, serta tidak mudah percaya begitu saja dengan apa yang kita dengar atau kita terima. Ketelitian dan kehati-hatian harus menjadi etos setiap muslim dalam beraktivitas di media sosial, mengingat seringkali banyak jebakan yang siap memperangkap kita. Misalnya dengan meyakini sesuatu sebagai kebenaran sebelum mengetahui duduk perkara sebenarnya dan menyebarkannya secara viral. Jika ternyata berita atau kabar tersebut tidak valid atau hoax, tentu akan semakin memperkeruh keadaan. Kemudian adab selanjutnya adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Media sosial kadang-kadang membuat kita sebagai manusia menjadi ketergantungan. Tentu saja aktivitas apapun yang bersifat ketergantungan dan berlebihan tidak baik. Jangan sampai aktivitas kita dalam bermedia sosial membuat kita jadi melupakan ibadah atau menunda ibadah kita gitu, karena keasyikan dalam bermedia sosial. Demikianlah sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.